Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya saya di sini ucapkan terima kasih karena sudah berkesempatan hadir kalian di sini. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau mimpin doa? Oke, sama-sama silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini kalian udah pada kenal belum? Sudah. Oke, mungkin supaya lebih akrab lagi bisa kalian kenalan sekali lagi. Boleh. Jadi mulai dari saya Navita Adelia, dan sampingnya ada Mas Lutfian Dini. Perkenalkan, nama saya Rati Ramadhana Suryana. Izin memperkenalkan diri, saya Putri Hendayani. Saya Sabrina Tika Hasari. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya kalian kesini dengan kemauan sendiri atau terpaksaan nih? Kemauan sendiri. Oke, apakah kalian sudah pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya? Belum. Oke, karena kalian belum pernah, sebelumnya saya akan jelaskan konseling kelompok itu apa. Jadi, konseling kelompok itu bantuan yang diberikan konselor ataupun guru BK untuk menyelesaikan masalah dari masing-masing siswa melalui dinamika kelompok atau konseling kelompok seperti ini gitu. Oke, sesi konseling kelompok ini waktunya itu 30-40 menit ya teman-teman. Oke, baik, dalam proses konseling ini tuh ada 3 asas, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu kita harus merahasiakan apa yang kita dengar dari cerita teman yang ada di ruangan ini gitu. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Kita bisa menceritakan apa yang kita pikirkan, kita rasakan, terus juga nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Terus yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Yang tadi sebelumnya saya juga udah nanya ya ke kalian kalau kalian kesini tuh dengan sukarela gitu, nggak dipaksa gitu. Oke, untuk menjaga kerahasiaan atau kepercayaan kita, di sini kita bakal ngucapin ikrar janji. Apakah kalian bersedia? Bersedia. Oke. Ikutin saya ya teman-teman. Saya berjanji. Saya berjanji. Dengan ini menyatakan. Dengan ini menyatakan. Bahwa saya sanggup. Bahwa saya sanggup. Dan bersedia menerima. Dan bersedia menerima. Menyimpan, memelihara. Menyimpan, memelihara. Menjaga dan merahasiakan. Menjaga dan merahasiakan. Segala data atau keterangan. Segala data atau keterangan. Lainnya yang saya terima. Lainnya yang saya terima. Baik dari diri saya. Baik dari diri saya. Atau dari siapapun. Atau dari siapapun. Yaitu data. Yaitu data. Atau keterangan. Atau keterangan. Yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Dan tidak layak. Dan tidak layak. Diketahui orang lain. Diketahui orang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Apakah kalian sudah siap untuk menceritakan masalah masing-masing dari kalian? Sudah. Oke, dari Salsa boleh diceritain. Kalau saya sih masalah saya sih ada kawan saya ini cemburuan karena saya tuh mainnya kayak sama anak kuliah terus, nggak pernah main sama dia gitu sih. Kalau nanti Kalau saya di sini sih Bu, cuma mau sharing-sharing aja gitu, kayak sharingnya tentang kalau kita tuh misalkan kuliah sama nikah tuh enak nggak gitu, kayak gitu sih Bu. Putri sendiri. Kalau dari saya sendiri itu masalahnya susah membagi waktu antara kuliah dan kegiatan organisasi, karena kan saya juga di organisasi itu ada kayak amanah. Dan itu kan pas di bulan-bulan itu emang lagi sibuk-sibuknya, terus kita juga tugas juga kan lagi sibuk-sibuknya, lagi padat-padatnya. Di situ sih yang susah ngaturnya, antara amanah apa kuliahnya ini gimana tugasnya, bingung apa aja kalau mau ngerjainnya itu sampai malam kalau tugas. Nah itu sebenarnya nggak bisa dari diri sendiri buat sampai malam.
Susahnya ngatur waktu aja. Oke, Sabrina bisa dijelaskan dengan detail masalahnya? Baiklah, saya di sini mau ngejelasin permasalahan lebih detailnya lagi. Nah, akhir-akhir ini tuh kayak saya suka susah tidur gitu loh. Padahal sebelumnya tuh enggak, kayak minggu ini tuh mungkin apa sih, karena banyak tugas atau gimana gitu. Jadi setiap saya udah ngasih apa sih YouTube itu dan saya lakuin tuh nggak tidur-tidur juga gitu, bisa sampai jam 1, jam 2 gitu. Padahal udah dilaksanain, cuman sulit gitu buat apa tertidur gitu. Padahal sebelumnya enggak. Terima kasih Sabrina. Untuk teman-teman apa ada pertanyaan atau pendapat gitu? Oke, mungkin boleh. Untuk Sabrina ini tadi susah tidur ya. Dari Sabrina sendiri ini suka minum teh atau kopi nggak? Suka sih kayak kopi. Kalau dari saya sendiri ya, untuk karena Sabrina suka minum teh atau kopi itu tips dari saya itu bisa dikurangi sih untuk minumnya. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, kalian? Kalau tips dari saya sih kayak kalau mau tidur tuh kayak harus olahraga dikit-dikit biar badan tuh kayak capek gitu, jadi langsung enak tidur gitu aja sih. Berarti Oke, kalau pendapat saya sih kan tadi Sabrina bilang teman juga ya kalau dia sering minum kopi atau teh gitu. Sebaiknya Sabrina ini hindari minuman-minuman yang seperti itu yang bisa mengurangi rasa ngantuk. Kemudian lebih banyak pijat relax gitu, atau lebih ke sering kayak ada kan pijat yang buat relax yang bisa jadi tidurnya tenang gitu, nyaman gitu kan. Kemudian lebih mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, hindari lebih banyak ke karbohidratnya itu dihindari gitu sih kalau menurut saya. oke, kalau boleh saya tahu itu udah berlangsung berapa lama? Udah seminggu. Oke. Emang selama kamu begadang atau insomnia itu yang kamu lakuin tuh apa? Biasanya saya nonton drama juga bisa. Terus kalau misalkan ada tugas-tugas juga ngerjain tugas. Emang kegiatan kamu sehari-hari kalau boleh tahu apa tuh? Nah, saya kuliah. Emang sebelumnya nggak ganggu kuliah kamu gitu? Sebenarnya nggak ganggu tuh, kayak pagi-pagi tuh kayak jam 9 tuh udah ngantuk gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya itu ada nggak sih yang bikin kamu kepikiran atau masalah gitu yang sampai kamu tuh susah tidur gitu? Untuk masalah pribadi sih kayak lebih sekarang tuh lebih banyak tugasnya gitu, kayak minggu ini kalau satu tugas nanti besok udah ada lagi, jadi yang satu belum selesai tapi yang ini udah muncul lagi gitu, jadinya mungkin karena kebawa kepikiran juga gitu. Sabrina udah bilang kalau Sabrina itu udah nonton YouTube ya tutorial gitu. Nah, yang Sabrina dapat dari tutorial YouTube itu apa sih? Yang saya dapat dari tutorial YouTube itu kayak contohnya itu kayak minum sebelum tidur tuh biar kayak ngerelaksasinya itu minum. Terus habis itu ya benar tadi yang kata Salsa bilang tuh ada olahraga juga gitu. Jadi pikirannya tuh setenang mungkin gitu, membuat pikiran tenang mungkin, gak ada permasalahan gitu biar cepat tidur. Oke, terus belum ada perubahan ya dari tips tidur? Iya, belum. Oke. Iya, Sabrina bilang tuh di salah satu tipsnya ada olahraga. Nah, itu olahraga apa yang Sabrina lakuin? Olahraga yang saya lakuin tuh ya yang simpel-simpel sih, kayak sit up, push up gitu sebelum tidur. Biar kan kalau lelah itu bisa cepat tidur juga. Oke. Nah, di sini menurut saya kamu itu bisa ngelakuin relasi atau terapi zikir gitu, karena zikir itu merupakan salah satu upaya perilaku yang mencakup aktivitas mengingat, menyebut, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Terus disertai kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk menyembuhkan keadaan patologis sehingga bisa menimbulkan respon relaksi atau tenang. Nah, dalam ketenangan ini mungkin bisa bikin kamu tidur lelap gitu. Apa Sabrina mengerti? Mengerti, Bu. Terus apa yang Sabrina
pengen lakuin setelah sesi konseling ini? Setelah sesi konseling ini saya bisa nyoba tips dari ibu, yaitu berzikir sebelum tidur tuh bisa sholat dulu, terus baca Quran, terus ya berzikir, banyak-banyak berzikir sebelum tidurnya juga biar dipermudahkan juga sama Allah untuk bisa tidur terlelap juga gitu. Oke, kalau dari teman-teman sendiri ada kesan atau pesan gitu dari sesi konseling ini? Ya, kalau pesannya ya dapat ini sih, dapat bermanfaat, dapat ilmu baru juga. Juga sedikit menambahkan juga ya, sebelum tidur kan juga dari Rasulullah kan kita disuruh berwudu dulu sebelum tidur kan. Terus tempat tidurnya juga dibersihin dulu kan, dibersihin pakai sapu lidi 3 kali, baca sholawat. Nah itu sih. Ya, kalau pesan yang saya dapat sih, benar kata Putri, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Juga kan saya baru ini tahu tentang tips-tips yang tadi sudah disebutkan, itu juga mungkin bisa saya lakukan ketika saya mengalami insomnia. Kalau saya sih kesannya kayak memberikan ilmu yang bermanfaat dan kayak cerita dari si Sabina juga kayak bermanfaat untuk kita juga sih, kayak pengalaman gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman sebelumnya. Baik, sesi konseling hari ini kita cukupkan karena sudah mengingat waktu hampir 30 menit. Sebelum sesi konseling diakhiri, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya terima kasih sekali lagi untuk teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk kesini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.